Silahkan masuk. Permisi Bu, silahkan duduk. Selamat pagi Mbak, saya Anindra Dewi selaku ahli gizi yang sedang bertugas di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Lagi juga Bu Andin, saya kesini atas rujukan dokter dan dokter menyarankan saya untuk melaksanakan konseling gizi. Oh iya baik, boleh saya lihat surat rujukan dan rekam medisnya Mbak? Atas nama Mbak Cynthia ya? Betul. Sebelumnya saya boleh panggil Mbak, Ibu, atau Kakak, atau panggilan yang lain? Mbak juga nggak apa-apa Bu. Ya, baik. Sebelumnya apakah Mbak Cynthia sudah pernah melakukan konseling gizi seperti ini? Belum Ibu, ini pertama kali. Iya baik. Saya coba jelaskan sedikit ya tujuan dari konseling gizi ini. Dalam konseling gizi ini, saya akan membantu Mbak untuk mencari solusi atas permasalahan gizi yang dialami saat ini. Nanti jika kira-kira ada yang ingin disampaikan, bisa dikomunikasikan supaya bisa didiskusikan bersama. Lalu untuk waktu konsultasinya ini sendiri sekitar 30 menit mungkin ya Mbak. Apakah Mbak Cynthia bersedia untuk bekerja sama dalam konseling ini? Saya bersedia. Baik, sudah saya lihat ya Mbak tadi untuk rekam medisnya. Mungkin boleh diceritakan dulu keluhan yang Mbak rasakan saat ini. Jadi gini Bu, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu kali ya, saya tuh mulai merasakan nyeri dada, terus juga kaki itu kadang merasa jadi kaku. Selain kaku tuh kadang ada kayak sensasi panas gitu loh Bu, panas. Terus habis itu juga habis panas kadang tiba-tiba kaki saya dingin, habis panas tuh dingin. Terus tapi akhir-akhir ini nambah lagi. Nah itu juga saya kadang ngerasa lebih pusing, terus jadi gampang kecapean gitu sih Bu akhir-akhir ini. Oh iya, jadi emang rasanya tuh kayak pusing, capek, terus nyeri mungkin ya Mbak kurang lebih. Kalau boleh saya tahu, Mbak sehari-harinya tuh pekerjaannya sebagai apa ya Mbak? Saya sebagai pekerja restoran ya Mbak di daerah Raja Polah. Oh iya, dekat ya dari sini. Biasanya kalau untuk kerja tuh berapa lama kira-kira? Saya itu kerja dari pukul 8 sampai pukul 9 malam. 13 jam ya kira-kira. Untuk sekarang Mbak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin ya mengenai kebiasaan makan Mbak, mulai dari bangun tidur dari pagi sampai di waktu malam mungkin ya Mbak tidur lagi, supaya nantinya saya tahu Mbak apa yang Mbak makan, kebiasaan makannya seperti apa. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Ibu. Baik. Baik Mbak, kalau dilihat dari yang Mbak ceritakan tadi dan juga berdasarkan hasil yang Mbak makan sehari kemarin, ada beberapa hal nih Mbak yang perlu diperhatikan. Dilihat dari data-data juga, di sini tekanan darah Mbak tuh lumayan tinggi ya Mbak, ada 140/90. Terus kadar kolesterolnya juga tinggi, kadar LDL-nya juga tinggi. Lalu dari perhitungan IMT, Mbak tuh tergolong ke dalam status gizi berlebih ya Mbak. Nah, penyebab dari keluhan yang Mbak rasakan itu bermacam-macam. Salah satunya dari pola makan yang Mbak lakukan setiap harinya. Karena Mbak itu suka makan makanan yang berlemak dan juga bersantan. Dan juga makan makanan yang manis ya Mbak. Dan setelah saya hitung, hasil asupan Mbak kemarin ya, kalori dan lemak yang Mbak makan itu sudah berlebih nih Mbak dari kebutuhan yang seharusnya. Selain itu juga biasanya karena Mbak itu kerjanya 13 jam ya Mbak, dan itu sangat berpengaruh juga, jadi salah satu penyebab dari keluhan yang Mbak rasakan. Mungkin saya izin tanya kali ya Bu, kalau berat badan berlebih itu kira-kira bisa berbahaya nggak sih Mbak, atau dampaknya kayak gimana gitu? Iya Mbak, kalau berat badan berlebih itu sangat mengganggu kesehatan ya, termasuk jika tekanan darah tinggi seperti yang Mbak alami sekarang, semakin bertambahnya berat badan dan juga status gizi yang tidak terlalu baik, nanti akan menambah risiko terkena penyakit jantung Mbak atau stroke kayak gitu. Aduh, ngeri juga ya Bu, saya kayaknya nggak mau deh keluhan-keluhan itu tuh jadi malah tambah parah gitu. Kira-kira yang harus saya lakukan buat kedepannya gimana ya Bu? Jadi setelah ini kita atur makanannya Mbak untuk Mbak agar nantinya bisa dimakan dengan nyaman dan juga
juga Mbak bisa mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh Mbak. Nah, kira-kira nih sebelum dilanjutkan mungkin ya ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Saat ini belum ada sih Kak. Baik, kita lanjutkan ya Mbak. Diet yang saya anjurkan untuk Mbak adalah diet rendah kalori. Jadi, diet ini prinsipnya energi diberikan sesuai kebutuhan pasien dan juga mengurangi asupan lemak pada tubuh. Saya nantinya akan berikan 3 kali makan utama dan juga 2 kali selingan. Untuk makanan pokok dan proteinnya nanti saya akan sesuaikan dengan syarat dietnya, namun tetap dengan pembatasan lemak ya Mbak. Tidak boleh terlalu banyak, tapi tidak akan saya larang semuanya, hanya saya batasi saja. Nanti coba untuk konsumsi lauk nabati dan juga banyak serat ya Mbak. Bagaimana, apakah Mbak bersedia? Iya siap Bu, saya bersedia. Baik, lalu untuk sayur dan buah nanti porsi dan jenisnya saya akan tambah karena itu bisa membantu penyembuhan dari keluhan-keluhan yang Mbak rasakan. Sebelum itu saya mau nanya dulu nih Mbak ada pantangan nggak atau sayur sama buah yang Mbak nggak suka? Sejauh ini sih semua sayur sama buah saya hampir suka semua, aman jadi nggak ada pantangan apapun. Baik, berarti nanti saya di pola menunya akan boleh beragam seperti itu ya, tidak ada pantangan apapun. Baik, kalau boleh saya mau minta Mbak mengulangi apa yang tadi saya ucapkan sambil saya menulis leafletnya ya Mbak untuk dikirimkan ke teman-teman. Baik, jadi mungkin diet yang akan saya lakukan itu diet rendah kalori dengan jumlah energinya disesuaikan sesuai kebutuhan saya pribadi. Tadi juga saya diberikan arahan untuk mengurangi asupan makanan berlemak dan supaya dapat mengurangi keluhan yang saya rasakan. Nanti juga saya akan diberikan diet 3 kali makan utama dan 2 kali selingan dengan menambahkan konsumsi serat. Baik, mungkin sudah paham ya Mbak. Sementara mungkin sejauh itu aja konseling yang bisa saya lakukan untuk membantu Mbak. Untuk konseling selanjutnya saya agendakan minggu depan ya Mbak. Nanti kita lihat progres dari Mbak seperti apa, apakah ada penurunan ataupun malah naik nih Mbak. Nanti kita lihat ya. Untuk tanggal dan jamnya nih Mbak, kira-kira mau tanggal berapa? Nanti saya bisa menyesuaikan. Mungkin untuk harinya sama aja Mbak, hari sekarang ya Bu, gitu, jamnya juga sama. Mungkin kalau misalnya saya tiba-tiba ada kendala nanti saya hubungi kembali. Nah, ya, baik. Minggu depan ya Mbak di hari dan jam yang sama. Lalu saya sudah kirimkan leaflet untuk pedoman Mbak terkait konseling gizi hari ini dan juga kartu nama saya supaya nanti kalau ada apa-apa boleh ya Mbak bisa menghubungi saya lewat kartu nama yang sudah saya berikan. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya pamit pulang. Iya, monggo silakan. Cepat sembuh ya Mbak ya.